Di balik keberhasilan seseorang, selalu ada orang yang berjasa bagi keberhasilannya tersebut. Mengingat orang-orang yang berjasa ini, selain membuat hati kita bisa bersyukur kepada Tuhan, itu juga membuat kita bisa lebih waspada terhadap musuh-musuh kehidupan yang mungkin akan datang dan bisa merusak keberhasilan kita. Salam, God-lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Raise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Keadaan apapun yang saudara alami, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita setiap hari untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Mari kita responi undangan Tuhan ini dengan iman kita datang kepadanya di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu membawa semua beban berat hidup kami, karena kami sangat percaya hanya di dalam Engkau kami boleh mengalami kelegaan. Ketenangan hati, kekuatan yang Tuhan berikan itu akan menyanggupkan kami untuk bisa bertahan, bahkan menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Anugerah-Mu akan memberi kami apa yang menjadi solusi atas kehidupan kami semua. Bapa, saat ini kami siap mendengar firman-Mu. Mari Engkau berbicara kepada kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di balik keberhasilan seseorang, selalu ada orang yang berjasa bagi keberhasilannya tersebut. Mengingat orang-orang yang berjasa ini, selain membuat hati kita bisa bersyukur kepada Tuhan, itu juga membuat kita bisa lebih waspada terhadap musuh-musuh kehidupan yang mungkin akan datang dan bisa merusak keberhasilan kita. Kita akan mempelajari 1 Tawarikh pasal 20 ayat 4-8. Di situ dijelaskan tentang keberhasilan Daud mengalahkan musuh-musuh kerajaan Israel. Semua kemenangan Daud itu tidak terlepas dari dukungan para panglima perangnya yang hebat. Kita membaca ayatnya, ayat 4. Sesudah itu timbullah pertempuran melawan orang Filistin di Geser. Pada waktu itu Sibkai orang Husa memukul kalah Sipai, seorang dari keturunan raksasa, dan mereka ditundukkan. Ayat 5, maka terjadilah lagi pertempuran melawan orang Filistin. Lalu Elhanan bin Yair menewaskan Lahmi, saudara Goliat, orang Gad itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ayat 7. Ia mengolok-ngolok orang Israel, maka Yonatan anak Simea kakak Daud menewaskannya. Ayat 8. Orang-orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Jelas di pasal 20 ini beberapa panglima disebutkan, antara lain Yoab yang mengalahkan Bani Amon. Itu ada di ayat 1-13. Lalu di perikop ini, di ayat 4-8 ini disebutkan lagi 3 orang lainnya, yaitu Sibkai, Elhanan, dan Yonatan. Saudara-saudara, Alkitab mencatat para pahlawannya Daud untuk memperlihatkan bahwa Daud ketika berperang, ada orang-orang setia yang mendukung dia, ada orang-orang yang mengasihi dia, ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk membuat Daud mengalami kemenangan atas berbagai peperangan. Para penakluk raksasa ini berhadapan dengan raksasa yang berbeda, tentu saja. Tantangannya sangat unik sekali, tetapi
Intinya mereka akhirnya bisa mengalahkan para raksasa itu karena Tuhan menyertai mereka. Dan ini membuat Daud akhirnya mengalami kemenangan demi kemenangan. Demikian juga dalam hidup kita. Ada raksasa-raksasa dalam hidup kita yang berusaha menekan dan menggagalkan perjalanan hidup kita untuk mewujudkan rencana Allah. Ada 3 raksasa yang harus kita waspadai. Apa saja itu? Yang pertama, kebanggaan keluarga. Sibkai, orang Husa mengalahkan Sipai, seorang keturunan raksasa, dan menundukkan bangsa Filistin digeser. Itu ada di ayat 4. Di sini dicatat bahwa Sipai adalah keturunan raksasa. Dia bukan berasal dari keluarga biasa-biasa saja. Tidak. Sipai adalah keturunan raksasa, keluarga yang hebat, terkenal dan disegani. Saudara-saudara, banyak orang gagal menjalani hidupnya karena terlalu membanggakan keluarganya yang kaya, memiliki status sosial yang tinggi dan berpengaruh. Kehidupan kekristenan kita mestinya didasarkan pada kebanggaan bahwa kita ini dikasih oleh Allah. Kita ini ditebus oleh Yesus Kristus. Kita ini memiliki status yang baru, yaitu sebagai anak-anak Allah, anggota keluarga Allah. Kebanggaan akan keluarga yang berlebihan membuat banyak orang akhirnya lalai, membuat banyak orang menjadi teledor, membuat banyak orang menjadi sombong, membuat banyak orang akhirnya terkalahkan. Kesombongan, kebanggaan yang berlebihan itu membuat dia tidak waspada. Ketika berhadapan dengan masalah, dia akan mudah terkalahkan karena dia tidak waspada dan meremehkan tantangan yang ada. Kebanggaan kita mestinya, kalau itu bicara tentang keluarga, kebanggaan terbesar kita adalah karena kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, kalau kita ingat kita ini adalah anak-anak Allah, kebanggaan itu tidak didasarkan pada hal-hal yang lahiriah, bukan didasarkan pada status sosial, bukan pada prestasi-prestasi, tetapi didasarkan pada kasih karunia Allah. Kita menjadi anak-anak Allah bukan karena kita lebih baik dari orang lain, bukan karena perbuatan dan usaha kita, sepenuhnya karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah menebus kita di atas kayu salib. Kebanggaan yang membuat kita bertanggung jawab, kebanggaan yang membuat kita bersyukur dan rendah hati, kebanggaan yang membuat kita akhirnya melihat hidup kita sebagai pribadi yang berharga, istimewa, dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang kedua, mengandalkan fasilitas. Elhanan bin Yair dalam pertempurannya melawan bangsa Filistin berhasil membunuh Lahmi, saudara Goliat yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Banyak orang mengalami kegagalan menjalani hidup kekristenannya karena terlalu dimanjakan oleh fasilitas. Kekalahan raksasa itu karena apa? Karena terlalu membanggakan dan bergantung kepada senjatanya yang kelihatannya hebat sekali. Demikian juga banyak kehidupan orang Kristen gagal, kalah karena apa? Terlalu dimanjakan oleh fasilitas dan bergantung kepada fasilitas itu, bukan lagi bergantung kepada Tuhan yang sudah memberikan kepercayaan supaya dia bisa memiliki fasilitas itu. Seharusnya kita menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah, bukan kepada fasilitas yang Tuhan izinkan kita miliki. Seharusnya kita menggantungkan hidup kita pada pribadi Allah, sumber berkat kita, bukan kepada berkat itu sendiri.
Seharusnya kita menggantungkan pelayanan kita kepada Allah yang memberi kita kuasa, karunia untuk melayani. Bukan pada fasilitas pelayanan, bukan karena jabatan di pelayanan. Kita harus selalu mengingat dan menempatkan Allah sebagai pribadi yang utama, tempat kita memulai sesuatu, dan pribadi yang menyertai kita dan menjadi tujuan segala sesuatu yang kita lakukan. Allah segala-galanya, bukan fasilitas yang segala-galanya. Yang ketiga, kesombongan diri. Yonatan, anak Simea, kakak Daud, dalam peperangan melawan bangsa Filistin di Gad, berhasil membunuh seorang keturunan raksasa yang mempunyai jumlah jari tangan dan kaki sebanyak 24 jari. Berarti kelihatannya kan ini menjadi sebuah kelebihan. Lainnya cuma punya 5 jari, dia punya 6 jari. Beda dari yang lain. Sebagai raksasa, ini kan lebih menakutkan. Ini kelihatan lebih beda dari yang lain. Itu biasanya lebih menakutkan kalau dia raksasa. Saudara-saudara, dalam hidup setiap orang, itu ada kelebihan, ada kepintaran, ada kehebatannya yang berbeda satu sama lain. Tetapi sayangnya kelebihan, kepintaran, kehebatan yang dimiliki tidak dilihat sebagai keunikan yang membuat dia berarti punya sisi yang lain yang orang lain nggak punya. Tetapi seringkali itu hanya menumbuhkan kesombongan saja, merasa dirinya lebih baik dari orang lain, lebih pintar dari orang lain, lebih hebat dari orang lain. Kesombongan di hati kalau itu sudah tumbuh akan memperbudak hidup kita. Kesombongan itulah yang jadi Tuhan atas hidup kita. Kita mengabaikan pentingnya bergantung kepada Allah dan kita meremehkan apapun yang ada di dunia ini. Kita meremehkan orang-orang di sekitarnya. Akibatnya kita nggak waspada, ada masalah, kita gampang terkalahkan. Karena apa? Kita meremehkan dan kita menjadi sombong serta tidak mau bergantung kepada Allah, sumber kekuatan dan kemenangan kita. Hal-hal ini adalah raksasa jahat yang harus kita taklukkan. Semua kelebihan kita seharusnya membuat kita semakin efektif, semakin baik melayani dan memuliakan Tuhan. Semakin baik, semakin efektif sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua, sebagai orang yang bekerja. Kelebihan itu dipercayakan Tuhan supaya kita bisa produktif, bisa menghasilkan buah lebih baik, bukan untuk kesombongan, bukan membuat kita akhirnya justru melupakan pribadi Tuhan yang memberi kita kelebihan-kelebihan tersebut. Mari kita refleksikan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita secara pribadi. Mari kita bersyukur atas orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita. Mungkin mereka adalah orang tua, guru kita di sekolah, atau pembimbing rohani kita di gereja, atau hamba-hamba Tuhan yang membuat kita akhirnya mengerti jalan Tuhan, bertumbuh bahkan bisa terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Atau mereka itu adalah saudara-saudara kita, kerabat kita, atau sahabat kita, siapapun mereka. Mari kita ingat mereka, kita bersyukur kepada mereka, kita memberi apresiasi yang sepantasnya kepada mereka. Kehadiran orang-orang yang berjasa dalam hidup kita itu sudah dikehendaki, ditetapkan oleh Allah untuk menolong kita mengatasi masalah-masalah, untuk menolong kita bisa bertumbuh dengan baik, untuk membuat kita bisa menghadapi tantangan dalam hidup ini tidak sendirian, karena Allah mengirim bantuan, yaitu orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang sudah berjasa itu. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar waspada dengan kebanggaan keluarga. Waspada kalau kita sudah terlalu mengandalkan fasilitas dan mulai sombong. Jika kita tidak waspada menyikapinya dengan bijaksana, maka
tiga hal di atas itu menjadi raksasa yang akan merusak bahkan menghancurkan hidup kita. Tetapi kita bisa mengalahkannya kalau kita menyikapinya dengan benar, belajar dari orang-orang yang sudah berjasa dalam hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap orang yang sudah berjasa dalam hidup kami. Bersyukur untuk ayah ibu, bersyukur untuk saudara-saudara, bersyukur juga untuk guru-guru yang sudah mendidik kami, bersyukur untuk pembimbing-pembimbing rohani yang membuat kami bisa mengenal Engkau, bersyukur untuk hamba-hamba Tuhan yang membuat kami bisa bertumbuh dengan baik di dalam iman dan di dalam pengenalan akan Engkau, bahkan untuk pemimpin-pemimpin rohani yang sudah memberi kami kesempatan ambil bagian dalam pekerjaan-Mu. Mereka mengajarkan kepada kami, mereka melatih, dan mereka memberi kepercayaan kepada kami juga ikut melayani. Kami bersyukur untuk mereka semuanya Tuhan. Orang-orang yang sudah Tuhan tetapkan ada di dalam hidup kami, dalam perjalanan hidup kami, dan mereka semua orang-orang yang berjasa dalam hidup kami. Tuhan berkati mereka, anugerah-Mu terus menyertai mereka, supaya hidup mereka semakin mempermuliakan Tuhan dengan cara menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Bapa, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami, supaya kami menjadi waspada, karena ada musuh-musuh yang mengancam kehidupan kami. Kelihatannya hal yang biasa, tetapi itu bisa mengancam hidup kami. Kalau kami terlalu bangga dengan fasilitas, kalau kami terlalu bangga dengan kelebihan-kelebihan kami, kalau kami meremehkan masalah-masalah yang ada, biarlah firman Tuhan memberi kami hikmat, kebijaksanaan untuk menyikapi semua peristiwa, semua keadaan, dan semua permasalahan. Sebagaimana orang-orang yang sudah menolong kami, kami juga akan mengalami kemenangan demi kemenangan, karena kami menyikapi dengan cara benar, bergantung kepada Tuhan, dan selalu waspada terhadap situasi apapun yang terjadi. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Silahkan juga jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya untuk saudara semua, malam hari ini saudara sungguh-sungguh boleh mengalami rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.